yang paling spektakuler dan saya dituduh waktu itu menyebar hoax dan melebar. Iya, yang soal apa? Misalnya mengenai perjudian online. Oke, judi online. Yang angkanya sangat besar. Waktu itu angka yang masuk ke saya itu adalah masih seputar 800 miliar sampai 1 triliun. Pada saat itu? Pada saat itu, Iya. per bulan ya. Iya. Nah, ternyata setelah saya minta terus saya desak PPATK terlibat, ternyata diaudit oleh PPATK jauh lebih fantastis lagi, Ya. yaitu 155 triliun. Nah, artinya kan 155 triliun, jauh banget tadi. perputarannya dalam Ya. 1 tahun. Ya. Nah, artinya kan akurat Ya. bahwa memang angkanya sangat besar. Tetapi orang waktu itu mengatakan, wah, Kamarudin ini menyebar Ya. hoax kan Ya. begitu. Ya. Nah, demikian juga misalnya ketika saya katakan bahwa ada informasi bahwa mereka ini melakukan tata niaga narkoba. Sampai ke situ? Siapa mereka ini? Perwira-perwira tinggi ini. Nah, Yang perguruan tinggi yang di kepolisian. Nah, Oke. kemudian informasi itu saya dapat dari seorang direktur intelijen. Iya. Nah, bergelar doktor. Iya, iya. Bahkan kapasitasnya sudah internasional. Iya. Dan dia terbukti di dalam upacara kemerdekaan kemarin di 17 Agustus 2022. Dia hadir di undangan khusus. Iya. Artinya dia bukan Orang sembarangan. orang sembarangan. Toh kalau dia bisa hadir dalam rangka perayaan 17 Ya. Agustus di istana, berarti kan dia orang yang diperhitungkan Ya, ya. oleh negara atau pemerintah Iya. yang sedang aktif saat ini. Ya, gitu. ya. Dan dia ada di situ, diundang secara khusus. Ya. Nah, ini juga yang memberitahu kepada saya mengenai pergerakan mereka memperjualbelikan narkoba itu dengan cara Mereka ini yang ada di kasus Verdi Sambo ini apa di di luar? lingkaran itu. Nah, Ya. dengan cara mengimpor dari Iya. luar negeri, khususnya dari Singapura, Thailand dan sebagainya, dan memasukkan melalui pesawat kedinasan ke Indonesia, yaitu Oke. melalui Pondok Cabai kan begitu. Nah, Iya. ketika saya ucapkan juga itu kan banyak yang orang yang mengatakan ini melebar, Iya. tidak fokus katanya. Iya. Padahal ini sebetulnya kalau ini dianalisis ini saling bertalian Iya. satu sama lain. Dan Tuhan itu begitu baik, dalam waktu yang singkat ada si orang Kapolda baru 4 hari tertangkap lagi melakukan tata niaga narkoba kan begitu. Jadi Iya. saya tidak menyebar hoax kayak gitu loh. Walaupun sekarang dibela sama Orman Paris, katanya itu bagian dari ini ya, apa namanya, operasi intelijen katanya. Ya entah operasi apapun, yang jelas ada keterkaitan antara jenderal-jenderal ini atau perwira tinggi ini dengan perwira menengah. Oke. Kan begitu dah. Yang saya dapat itu kan begitu. Iya. Bahwa itu sangat luar biasa nilai-nilai ini. Bahkan ada juga yang sampai memberi informasi mengenai tata niaga mobil R atau smokel mobil R. Tapi saya tidak mau menyebut R ini apa supaya tidak rusak nama baiknya kan begitu. Iya, Tapi iya. bahkan ada juga yang mengirimkan informasi juga melalui WhatsApp itu bahwa ada satu rekening gendut Milik di Bank BCA milik daripada jenderal-jenderal ini. para jenderal, jadi bukan satu orang. Iya, tetapi di atas namakan orang yang tidak bisa berbicara. Tapi rekeningnya besar kan gitu nilainya. Bahkan ada yang saya sayangkan, seorang akademisi bergelar profesor doktor dari UI kalau nggak salah itu mengatakan itu informasi sampah. Loh, kenapa Oh, ini dibilang gitu, dokter? ada namanya Adrianus Meliala, saya dengar begitu ya. Iya. Tetapi saya bisa memahami memang apa yang Itu kriminolog kalau nggak salah. kriminolog, apa yang keluar dari mulut itu adalah isi otak. Iya. Berarti isi otaknya itu sampah kan begitu. Iya. Tapi saya mau katakan bahwa sampah ini menjadi sampah yang sangat berguna. Ya, karena sampah kan bisa didaur ulang juga, Bang. Mengungkap Iya, kebohongan iya, itu iya, kan iya, gitu. iya. Jadi kalau dikualifikasi oleh dia informasi-informasi intelijen ini sebagai sampah Iya. yang saya saksikan di dalam pengadilan, maka saya akan mengatakan bahwa inilah informasi yang sampah yang sangat berguna. Ya. Karena sampah itu juga berguna kalau misalnya didaur ulang atau oleh pemulung diambil jadi, Ya, bisa jadi menunjang ekonominya. bisa jadi kompos, Nah. bisa jadi, ya kan? Betul. Iya. Kan hakimnya bertanya, dari mana saksi tahu ini? Iya. Loh, saya kan tidak di situ. Iya. Tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar pembunuhan itu. Nggak mungkin saya mengatakan, oh saya melihat waktu itu ya. Saya itu ngarang-ngarang kalau saya katakan. Iya, iya. Maka saya katakan saya mendapat informasi. Iya. Namanya informasi intelijen Iya. atau data intelijen. Iya. Lalu data intelijen ini saya analisis. Iya. Saya verifikasi kepada orang-orang tertentu. Setelah mengandung kebenaran atau saya yakin ini kebenaran, maka saya
Kan begitu. Nah, ketika hakim bertanya, saya harus jujur mengucapkannya. Dari mana kau tahu? Nah, saya bilang ada yang dapatnya secara verbal, ada juga dapatnya melalui SMS, ada juga melalui telepon. Iya. Ini saya kasih tunjuk ya. Gambarnya pun tidak dibikin oleh siapapun, kecuali cuman gambar apa namanya Bang? Ya gambarnya nggak ada foto profilnya, nggak ada. Nggak ada foto profil kan? Saya tunjuk ya. Apa aja tuh? Misalnya dia memberitahu, selamat siang Bapak, kami mewakili jajaran anggota, disebutlah anggota institusi di seluruh Indonesia, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinggi dan seterusnya terhadap oknum pejabat tinggi Polri dan seterusnya, disebut Kadipropam dan Karopaminal Polri dan seterusnya gitu ya. Disebut sih perbuatan-perbuatannya siapa saja, misalnya Kadipropam, Karopaminal, para kaden di Propam, Kombes S botak ya kan? Orangnya botak. S-nya saya singkat ya. Iya. Dan ini semua adalah tersangkut pada akhirnya kan. Iya. Sedangkan ini saya terima ini informasi ini baru sehari setelah saya lapor. Iya. Saya kan melapor 18 Juli ya. Ini dikirim pertama kali 19 Juli ya. Oleh ini contoh misalnya dikasih tahu lagi sampai ke detail. Apa aja nih Pak contohnya nih? Contoh rumah mereka. Ini apa nih? Contoh narkoba, suka dan hobi minum miras, narkoba jenis sabu-sabu dari dalam institusi ini, dan perempuan yang semuanya dia lakukan di ruang kerjanya, kan gitu. Nah ini kan nggak saya buka semua nih karena ini kan sangat vulgar ya dan sangat bisa bikin goncang satu institusi kan gitu ya. Nah ini informasi sangat padat loh. Masa mereka pakai sabu-sabu Pak? Iya, sampai dengan gambar-gambar apa namanya rumahnya semua, sampai dengan orangnya dikirim semua, foto-fotonya sampai dengan plat mobilnya, jenis pistolnya semua dikasih tahu nih. Jadi karena ini mengandung kebenaran maka saya sampaikan. Kamarudin ngaku dapat bisikan dari Kabar Reskrim soal serangan Verdi Sambo CS. Pengacara Kamarudin Simanjuntak dilaporkan gerakan anti-hoax atau gerah untuk konten video di YouTube channel milik Uya Kuya beberapa waktu lalu. Kamarudin menyebut pelaporan terhadap dirinya sudah direncanakan Verdi Sambo CS sejak bulan Juli lalu. Kamarudin menambahkan dirinya mendapat informasi tersebut dari informan intelijennya. Dia mengatakan Verdi Sambo CS masih belum terima dengan keadaannya yang belum menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Verdi Sambo ini masih belum puas atau belum terima dengan keadaan mereka. Maka sesuai laporan intelijen saya per Juli 2022, mereka telah berkonsultasi kepada beberapa orang profesor doktor yang mereka tidak sadari profesor doktor itu masih kerabat saya dan istrinya satu kelas dengan istri saya dulu waktu kuliah, kata Kamarudin saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat 23 Desember 2022. Mereka konsultasi bagaimana cara menangkap saya, tapi karena saya tidak getar, kita hajar terus melalui fakta-fakta hukum. Makanya mereka yang duluan masuk, bukan saya yang masuk, sambung Kamarudin. Kamarudin juga mengaku mendapat informasi dari intelijen sekitar bulan Agustus sampai September bahwa komplotan Sambo ingin mencari ormas untuk memenjarakannya. Lanjut Kamarudin, dirinya juga diingatkan oleh Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk berhati-hati karena juga mengetahui hal tersebut. Sebelumnya diberitakan Kamarudin Simanjuntak dan artis Surya Utama alias Uya Kuya resmi dipolisikan buntut pernyataannya tentang Polri mengabdi ke mafia yang diucapkan Kamarudin saat jadi bintang tamu di channel Uya Kuya. Namun laporan bukan dibuat ke Polda Metro Jaya, melainkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun laporannya terkait penyebaran berita bohong alias hoax, laporan diterima oleh Polres Metro Jaya Jakarta Selatan dengan nomor LP-5020-12-2022 FJS
Benar ada laporannya, ujar Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Polisi Nurma Dewi kepada wartawan pada Jumat 23 Desember 2022. Laporan dibuat pelapor atas nama Juliana yang merupakan koordinator gerakan rakyat anti hoax. Laporan itu dibuat kemarin sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan itu juga, Kamarudin dan Uya dipersangkakan pasal 28 Junto pasal 452 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 JO pasal 207 KUHP soal penyebaran berita hoax melalui media sosial. Kata Nurma, saat ini pihaknya sedang